Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di episode kali ini, aku akan membahas suatu kisah yang dimulai dari perjalanan mendaki gunung yang berakhir menjadi tragedi misterius yang hingga hari ini masih menyisakan tanda tanya besar. Ini adalah kasus Dyatlov Pass, kematian 9 pendaki di pegunungan Ural, Rusia yang penuh dengan teka-teki. Kisah ini dimulai pada tanggal 25 Januari 1959. Kelompok pendaki yang berjumlah 9 orang ini terdiri dari mahasiswa dan alumni Institut Politeknik Ural di Yekaterinburg, Rusia. Mereka semua adalah pendaki yang berpengalaman, dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik yang sangat terampil dan penuh semangat. Tujuan mereka adalah mencapai Otorten, sebuah puncak yang dikenal sangat menantang di pegunungan Ural. Tetapi untuk mencapainya, mereka harus melewati lereng gunung yang dikenal sebagai Kholatsyalk, yang dalam bahasa lokal berarti gunung mati. Nama ini saja sudah terasa menyeramkan, bukan? Namun bagi mereka ini adalah tantangan yang memacu adrenalin. Pada 1 Februari 1959, kelompok ini memutuskan untuk mendirikan tenda di lereng gunung Kholatsyalk. Meskipun lokasi tersebut terbuka dan beresiko terkena angin kencang, para ahli percaya mereka memilih lokasi ini agar bisa melanjutkan perjalanan keesokan paginya tanpa hambatan. Tetapi itulah malam terakhir mereka hidup. Beberapa minggu kemudian, ketika kelompok ini tidak kembali seperti jadwal yang direncanakan, tim penyelamat pun dikirim. Pada 26 Februari, mereka menemukan tenda kelompok ini dalam kondisi yang sangat aneh. Tenda itu robek dari dalam, seolah-olah para pendaki itu mencoba melarikan diri karena panik. Di sekitar tenda mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke arah hutan. Jenazah pertama ditemukan 1,5 km dari tenda, di dekat sebuah pohon kecil. 2 dari mereka, Yuri Krivonisenko dan Yuri Dorosenko, ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam, tanpa perlindungan dari suhu yang mencapai minus 30 derajat Celcius. Jejak menunjukkan bahwa mereka berusaha membuat api unggun kecil sebelum akhirnya meninggal karena hipotermia. Dan tak jauh dari sana, 3 jenazah lainnya ditemukan. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, dan Rustem Slobodin. Mereka tampaknya berusaha kembali ke tenda, tetapi tak pernah berhasil. Jenazah mereka menunjukkan tanda-tanda hipotermia, tapi Rustem juga memiliki retakan di tengkorak kepalanya, meskipun tidak cukup parah untuk menyebabkan kematian. 4 jenazah terakhir ditemukan 2 bulan kemudian, terkubur di bawah 4 meter salju di sebuah jurang kecil. Cedera mereka jauh lebih aneh dan mengerikan. Lyudmila Dubinina misalnya, kehilangan lidah, mata, dan sebagian bibirnya. Alexander Kolevatov memiliki luka aneh di bagian lehernya, sementara Nikolai Tibeaks Brignol mengalami retakan tengkorak yang sangat parah, dan Semyon Zolotaryov menderita patah tulang rusuk yang hanya bisa disebabkan oleh kekuatan besar, seperti kecelakaan mobil. Namun tidak ada jejak-jejak perkelahian, jejak binatang buas, atau serangan dari manusia lain di lokasi tersebut. Semuanya tampak begitu misterius. Setelah penyelidikan resmi dilakukan, pemerintah Soviet menyimpulkan bahwa penyebab kematian mereka adalah kekuatan alam yang tak bisa diatasi. Namun penjelasan ini justru memicu spekulasi yang lebih luas. Beberapa teori pun muncul, termasuk yang pertama, fenomena longsoran salju. Mereka panik karena longsoran kecil dan keluar dari tenda tanpa persiapan. Nomor 2, eksperimen militer. Cahaya misterius yang terlihat di langit malam itu diduga berasal dari uji coba senjata rahasia Soviet. Nomor 3, gangguan infrasonik. Badai salju di gunung Kholatsyalk mungkin menghasilkan frekuensi infrasonik yang menyebabkan para pendaki panik secara psikologis. Yang keempat, intervensi makhluk luar angkasa. Beberapa orang yakin bahwa cahaya tersebut adalah UFO yang berusaha menyerang mereka. Ya, siapa tahu. Kasus Dyatlov Pass masih menjadi misteri besar hingga hari ini. Pada tahun 2019, pemerintah Rusia mengulang kembali penyelidikan dan menyatakan bahwa longsoran salju adalah penyebab utama. Namun bagi banyak orang penjelasan ini terasa terlalu sederhana untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan yang ada. Kematian 9 pendaki ini mengingatkan kita bahwa betapa alam dapat menjadi musuh yang tak terduga. Namun, apakah ini semua benar-benar ulah alam? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik tragedi ini?
Apa menurut kalian penyebab dari tragedi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.